Hai sahabat pencinta ilmu, kali ini kita akan membahas sejarah penting tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, mari kita tekan tombol suka dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan sejarah-sejarah dan ilmu-ilmu lainnya di channel ini. Sejarah lengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya dari sejak kelahiran hingga wafat. Berikut adalah 7 ringkasan dari sejarah lengkap Nabi Muhammad. Poin pertama, Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Sedangkan ibunya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ketika bayi, ia disusui oleh ibu susuannya yaitu Halimatus Sa'diyah. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib selama hampir 40 tahun lamanya. Poin kedua, masa mudanya Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur, dapat dipercaya, dan bijaksana. Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Kemudian Nabi Muhammad terkadang mengasingkan diri ke sebuah gua yaitu Gua Hira hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. Pada awal menyebarkan agamanya di Makkah, Nabi Muhammad tidak mengalami penentangan yang serius dari masyarakat lokal di sana dikarenakan mereka tidak begitu peduli dengan dirinya, sampai Nabi Muhammad menyerang keyakinan mereka. Ketika dirinya sedang menerima wahyu dari Tuhan, Nabi Muhammad kerap mengalami kejang-kejang. Hal ini dianggap sebagai bukti kenabiannya oleh para pendukungnya, namun yang tidak mempercayainya justru menudingnya kerasukan jin. Poin ketiga, yaitu masa kenabian dan penyebaran Islam di Mekah. Setelah menerima wahyu pertamanya, Nabi Muhammad mulai menyampaikan pesan-pesan Islam kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya di Mekah. Ajaran Islam menekankan keimanan kepada satu Tuhan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pentingnya berlaku adil, menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan menghormati hak-hak mereka. Seiring semakin meningkatnya ketegangan antara dirinya dan penduduk lokal Makkah, Muhammad pun mengirimkan sejumlah pengikutnya yang beberapanya adalah anggota keluarga dari pimpinan Quraisy ke Habsah. Sebelum Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menandai awal tanggal kalender Hijriyah dalam Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad mulai menyerang dan menjarah rombongan dagang Quraisy yang melintas dekat kota tersebut. Meskipun dihadapkan pada kesulitan, Muhammad dan para pengikutnya tetap teguh dalam keyakinan mereka. Di kota itu pula Nabi Muhammad merubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah setelah mendengar kabar tentang percakapan orang-orang Yahudi akan fakta bagaimana mereka harus memberitahu Nabi Muhammad dan pengikutnya arah yang benar ke Yerusalem. Setelah 8 tahun, Muhammad pun mengumpulkan 10.000 muslim untuk mengepung Mekah. Rakyat di sana tidak memberikan perlawanan dan Nabi Muhammad berhasil mengambil alih kota tersebut dengan sedikit pertumpahan darah. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Ia pun melanjutkan dengan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Poin keempat, hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Muhammad dan pengikutnya yang setia melakukan hijrah, migrasi, dari Mekah ke kota Yasrib, kemudian dikenal sebagai Madinah, setelah mendapatkan undangan dari suku-suku di sana. Peristiwa hijrah ini menjadi titik awal dalam kalender Hijriyah. Di Madinah, Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik dan religius. Ia membentuk konstitusi Madinah yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim serta membangun masyarakat Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan kepatuhan kepada Allah. Pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah usai menjalani haji wada, Nabi Muhammad jatuh sakit. Dilaporkan oleh istri tercinta yakni Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada saat hari-hari terakhirnya,
Nabi Muhammad kerap mengadu kalau dirinya masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh racun yang terkonsumsi olehnya di Khaybar. Dan pada saat itu Nabi Muhammad merasa kalau pembuluh jantungnya sedang dipotong oleh racun tersebut. Nabi Muhammad pun akhirnya meninggal dunia pada Juni tahun 632. Sepeninggalnya, Abu Bakar dilantik sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Poin kelima, perang dan penyebaran agama Islam. Selama hidupnya, Nabi Muhammad terlibat dalam beberapa peperangan dan konflik yang terjadi selama masa dakwah dan penyebaran Islam. 1. Perang Badar. Tahun 624 Masehi terjadi antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan pasukan Mekah yang bertujuan untuk menghadang perkembangan Islam. Pasukan Muslim yang lebih kecil berhasil memenangkan pertempuran ini, menghasilkan kepercayaan yang kuat pada keberhasilan dakwah Islam. 2. Perang Uhud. Tahun 625 Masehi, terjadi antara pasukan Muslim dan pasukan Mekah di pegunungan Uhud dekat Madinah. Meskipun awalnya pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Mekah, kesalahan strategi dan ketidakdisiplinan menyebabkan kekalahan pasukan Muslim dalam pertempuran ini. 3. Perang Khandak atau Perang Parit, tahun 627 Masehi. Terjadi saat suku-suku di Mekah membentuk aliansi besar untuk menghancurkan komunitas Muslim di Madinah. Nabi Muhammad mengatur pertahanan dengan menggali parit di sekitar Madinah, yang menggagalkan serangan musuh dan menghasilkan kemenangan bagi pasukan Muslim. 4. Perang Hudaybiyah, 628 Masehi. Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan umrah, tetapi dilarang masuk oleh suku Quraisy. Akhirnya, dicapai perjanjian damai antara Muslim dan Mekah, yang memberikan kesempatan bagi Islam untuk berkembang lebih lanjut. 5. Penaklukan Mekah. 630 Masehi pasukan Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah setelah perjanjian yang disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh Mekah. Nabi Muhammad memaafkan musuh-musuhnya dan mengembalikan Mekah ke dalam kekuasaan Islam. Banyak orang Mekah yang memeluk Islam setelah penaklukan ini. 6. Penyebaran Islam setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Khalifah Abu Bakar menjadi pemimpin Muslim pertama dan melanjutkan penyebaran Islam. Pasukan Muslim berhasil menaklukkan banyak wilayah di Arab dan sekitarnya, termasuk Persia, Mesir, Suriah, dan sebagian besar wilayah Levan. Penyebaran Islam terus berlanjut di bawah kepemimpinan para khalifah selanjutnya, dengan wilayah Muslim yang meluas dari Spanyol hingga India dalam waktu singkat. Perang dan konflik selama masa Nabi Muhammad dan setelahnya bukan semata-mata untuk tujuan penaklukan, tetapi juga sebagai respons terhadap ancaman terhadap komunitas Muslim dan upaya mempertahankan kebebasan beragama umat Islam. Selama periode ini, Muhammad juga menjalin perjanjian dengan suku-suku di sekitarnya dan mengutus utusan-utusan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada pemimpin-pemimpin dan kerajaan-kerajaan di luar Madinah. Poin ke-6, Penaklukan Mekah. Pada tahun 630 Masehi, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad berhasil merebut kembali Mekah tanpa pertumpahan darah. Setelah itu, Muhammad memaafkan musuh-musuhnya dan memulihkan hubungan dengan suku-suku di sekitarnya. Mekah kemudian menjadi pusat agama Islam dan tempat ibadah umat Muslim. Poin terakhir, wafat dan warisan. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah setelah menderita sakit singkat. Wafatnya Nabi Muhammad menandai akhir masa kenabian dalam tradisi Islam. Ajaran dan teladan hidupnya terus menjadi panduan utama bagi umat Muslim. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan diwariskan kepada para khalifah, pengganti, yang mengikuti, dimulai dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemimpin-pemimpin ini melanjutkan penyebaran Islam ke berbagai wilayah, menjadikan Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia. Nah, itulah 7 poin penting tentang sejarah Nabi Muhammad SAW.
Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya dapat ilmu-ilmu menarik lainnya di channel Sejarah dan Ilmu. Terima kasih banyak.